yang tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan rahmatnya pada kita, nikmat hidup, nikmat merdeka, dan nikmat iman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh, mukminin mukminat yang taat hingga yaumul kiamat. Subuh ini saudaraku sekalian, kita akan membahas nasihat diambil dari kitab kumpulan nasihat. Nasihat kali ini ada buku sebetulnya di pesantren itu yang wajib dibaca oleh para santri, itu judulnya Nasihul Ibad. Nasihat untuk para hamba. Buku wajib di pesantren itu. Nah, itu ternyata buku Nasihul Ibad itu ada sumber awalnya itu, yaitu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Khairuz Zad Liyaumil Ma'ad, bekal terbaik untuk hari kembali, untuk pulang kampung abadi itu. Khairuz Zad fi yaumil ma'ad. Hari kali ini yang akan disampaikan adalah 5 nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang juga ditulis di Nasihul Ibad itu di pesantren itu. Saya akan mulai dari sebuah kisah seorang kesatria naik kuda dengan gagahnya. Dia melewati padang pasir. Setelah lama berkuda, dia kehausan dan dia mencari air. Bertemulah dia dengan oase yang sangat jernih airnya, dan di siang itu udara cerah sehingga bayangan setiap benda itu menjadi terpantul dari air itu. Setelah satria itu minum dengan puas, kemudian dia memberi minum kudanya ke danau itu. Kudanya juga minum dengan puas. Setelah semuanya cukup istirahat, satria itu mau melanjutkan perjalanannya, tapi kudanya itu tetap diam di situ, di danau itu. Ditarik-tarik gak mau itu kuda. Kenapa kuda jadi ngambek begini? Ya, kata satria itu. Kemudian tidak lama kemudian datang seorang bijak gitu, umurnya sudah tua, janggutnya udah beruban, seluruh rambutnya udah putih. Hai satria, pukulkan tongkatmu ke danau itu, ke oase itu. Kemudian kuda kamu pasti akan berjalan dengan baik. Sang kesatria mengikuti nasihat orang tua tadi dan dia memukulkan tongkatnya ke oase itu, maka air itu jadi bergerak, namanya blur, beriak, sehingga bayangan itu tidak ada satupun yang terpantul karena air sudah dipukul oleh tongkat satria itu. Maka kuda itu melesat. Kenapa sih kuda itu sebetulnya tidak mau ditarik? Karena sang kuda itu melihat bayangan dirinya yang gagah. Dia kagum dengan dirinya, sehingga dia tidak mau beranjak. Dia fokus kepada dirinya. Nah, ini kalimat pelajarannya adalah dia fokus ke dalam dirinya, maka berjalan itu menjadi terhambat. Ini gambaran kita ini semua adalah para, seperti pemuda tadi, adalah para pejalan. Kita ini seperti kafilah yang berjalan di padang pasir, dan penghambat perjalanan itu rupanya kalau kita fokus perjalanan menuju Allah itu fokus, kalau fokus ke dalam diri sendiri. Diri sendiri itu dalam ilmu psikologi disebut ego. Kalau berfokus namanya sentris, jadi egosentris, berpusat ke dalam ego, ke dalam diri. Jadi penghalang yang paling kuat perjalanan menuju Allah, atau penghalang paling kuat tumbuhnya kesalehan, itu sebetulnya karena kita berpusat kepada ego sendiri. Ego sendiri. Ya, menurut Sigmund Freud itu yang salah satu yang mendrive seseorang, mendorong seseorang itu
Salah satunya adalah karena manusia itu mempunyai ego. Ego. Di dalam bahasa Arab, ego itu disebut atau fokus ke dalam diri sendiri itu disebut al-ijabu binafsih. Kagum terhadap diri sendiri. Itu nomor 5 itu di dalam nasihat Ali bin Abi Thalib itu. Lalu nomor satunya apa? Nanti kita akan bahas satu semuanya. Tapi saya masih ingin melanjutkan ceritanya. Berpusat ke dalam pada diri sendiri, berpusat kepada ego itu justru adalah penyakit masa kini. Sekarang orang menyebutnya narsis. Narsis itu adalah orang yang berlebihan mencintai dan mengagumi diri sendiri. Moto sekarang itu adalah all about me. Semuanya adalah tentang aku. Aku makan di mana, aku ngaji, bahkan lagi sholat pun dia bilang, aku lagi sholat. Lagi haji juga selfie. Nah itu, kenapa itu bisa terjadi? Itu all about me. Semuanya adalah tentang aku. Nah, di antara yang membuat haji sekarang ini rusak itu karena adanya HP. Sambil tawa pun dia bisa berbicara, bisa foto-foto, selfie dan seterusnya itu. Dan ada satu nasihat dari Madinah itu nanti suatu saat kita akan bahas itu dari Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Ar-Ruhaili itu dari Madinah itu. Bagaimana selfie itu. Nanti udah kapan-kapan kita sampaikan itu. Sekarang narsis itu konon berasal dari bahasa Yunani dan ada ceritanya itu. Kenapa? Dari mana kata narsis itu berada? Seorang gadis yang sangat cantik di Yunani itu ada namanya Narcissus. Narcissus. Banyak orang yang melamar, dia tolak sama si Narcissus itu. Suatu hari dia ikut berburu dengan orang-orang dan dia kehausan. Seperti kuda tadi dia menemukan sebuah sumur. Pada waktu itu siang hari terpantulah ternyata wajahnya itu sangat cantik. Sangat cantik seorang itu, pantas banyak yang demen sama dia. Dan dia ingin meraih wajahnya di air itu dan keceburlah dia. Ini legenda keceburlah dia dan mati di situ. Kemudian dia dikuburkan di situ, karena tumbuhlah bunga disebut narsisus. Nah, bunga namanya narsisus. Maka kata-kata narsis menjadi sebutan sekarang ini bagi orang yang narsis, bagi orang yang kagum dengan dirinya sendiri. Bagi orang yang al-ijabu binafsi, mengagumi dirinya sendiri. Nah, tapi pelajaran dari cerita legenda ini adalah bahwa salah satu penyebab tenggelamnya seseorang, ini tentu saja bukan tenggelam di laut, tapi tenggelam di lautan kehidupan, yaitu fokus kepada diri, narsisme, all about me. Kalau sekali-kali posting nggak apa-apa sih, kalau asal jangan kelebihan. Tentunya tiap hari posting, dimanapun diposting itu udah. Nah, para ahli psikolog sekarang memasukkan narsis itu ke dalam deretan penyakit jiwa. Kalau memang over, berlebihan, narsisme itu menjadi salah satu deretan dari sekian banyak penyakit jiwa, itu adalah narsisme salah satunya. Di dalam Nashihul Ibad atau di dalam nasihat buku Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Khairuz Zad Liyaumil Ma'ad, itu ada ucapan Imam Sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi al-ijabu bin nafsi itu posisinya nomor 5. Yang hari ini saya justru dimasukkan nomor 1 karena disambungkan dengan kisah. Saya ingin memulai dari kisah itu. Jadi kisahnya bukan belakangan, jadi saya didahulukan. Nah, sekarang lalu apa lengkapnya nasihat Ali bin Abi Thalib itu yang 5 hal itu. Begini bunyinya, laula khamsu hisalin la saron nas kulluhum solihin. Seandainya tidak ada 5 hal, lasoron nas kulluhum solihin, maka pasti manusia itu semuanya akan soleh. Mafhum mukhalafah dari kalimat ini adalah 5 hal ini adalah penghambat
tumbuhnya kesolehan. Kalau 5 hal ini kita bisa robohkan, istilah Iwan Fals itu kan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Ya, kalau tidak dibongkar ini yang 5 ini, kalau tidak dirobohkan setan yang berdiri mengangkang, seperti kata Iwan Fals tadi itu, maka cinta akan tumbuh. Tapi kalau cinta sudah dibuang, nah keadilan pun kan akan hilang. Itu sedikitlah intermezzo dari lagunya Bongkarnya Iwan Fals itu. Jadi kalimat kuncinya adalah 5 hal ini harus kita robohkan. 5 hal ini adalah setan yang berdiri mengangkang yang harus kita robohkan. Laula khumsu khisalin lasaron nas kulluhum solihin. Seandainya tidak ada 5 hal, maka pasti manusia semuanya akan soleh. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Al-qana'ah bil jahli. Qana'ah itu kan mestinya terhadap harta ya. Kalau ini terhadap kebodohan. Dia merasa qana'ah dengan kebodohan. Merasa cukup dengan kebodohan. Merasa sudah banyak ilmu, tidak perlu menambah lagi. Karena sudah bisa naik di podium misalnya, sudah bisa ceramah sana sini, merasa ilmu itu sudah banyak. Maka penyakit yang paling kronis bagi ustadz itu susah mendengar. Paling berat. Saya tuh agak heran ya. Ustadz yang mendengar ustadz lagi itu agak jarang, gitu. Apalagi yang selevel itu. Tapi kalau artis mendengar artis lagi, artis mengapresiasi artis lagi itu lazim. Bahkan artis yang junior itu disaksikan, diapresiasi oleh yang senior itu. Itu lazim kalau dalam dunia artis itu. Jadi, para artis saling mengapresiasi, saling menghargai karyanya itu. Nah, yang sulit itu justru di kalangan para asatidzah itu. Ini dia mah tahulah satu level teman saya ngapain mendengarkan. Itu penyakit. Padahal dalam surat Az-Zumar ayat 18 salah satu ciri orang yang mendapat hidayah itu adalah alladzina yastami'unal qaul. Orang yang gemar mendengarkan pembicaraan fayattabi'una ahsana. Lalu dia mengikuti yang terbaik. Karena tidak setiap orang pintar dalam segala hal. Orang hanya bisa pintar dalam 1 atau 2 hal saja. Itu pun mungkin belum tentu dalam itu. Makanya saya kemarin pernah menyebut itu. Coba di antara ustadz kita ini ada yang sudah pernah nggak khatam Bukhari misalnya. Makanya jangan terlalu mudah mendapatkan sandangan sebagai ustadz itu. Jangan berhenti menambah itu. Apakah sudah bisa membaca kitab gundul semuanya kan? Itu. Kalau kita berhadapan dengan orang yang benar-benar memahami bahasa misalnya itu, kita merasa nggak ada apa-apanya, Bapak-bapak. Itu makanya pantangan itu akan berhenti orang itu, akan stuck orang itu, kalau dia al-qana'ah bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan yang ada ya. Ilmu dari WhatsApp, dari YouTube, dari mana itu, kita itu kan baru menjiplak aja sebetulnya itu. Kita sudah merasa, sudah bisa mengkritik ulama. Itu ada di, nanti saya sampaikan itu masalahnya. Kita ini baru ilmu sedikit saja sebetulnya dari guru kita. Kita sudah membatasi ilmu-ilmu dari yang lain itu. Karena dia merasa cukup dengan kebodohan. Al-qana atau bil jahli. Hadis kita belum hafal banyak. Quran juga tidak hafidh semua misalnya. Kemudian sejarah 4 imam juga kita tidak tahu semuanya detailnya. Sejarah Islam juga belum lengkap itu. Belum apa-apa sebetulnya kita itu. Harus merasa selalu hijau. Seperti Nabi Khidir. Khidir itu artinya hijau. Merasa selalu kita ini masih grow up, masih tumbuh. Jangan merasa sudah mentok. Sudah selesai semuanya. Enggak, masih jauh. Jangan berhenti. Penyakit ustadz itu memang berhenti. Stuck. Kayaknya kalau di ceramah di hadapan ustadz, biasanya ustadz suka pada ngobrol itu. Dia gagal fokus. Merasa sudah bisa semua. Itu jangan begitu saya kira. Jadi al-qana atau bil jahl ini buat kita semua lah itu.
Buat kita semua, jangan merasa sudah penuh. Al-qanaatu bil jahli. Ini indikasi orang bakal stuck, bakal jatuh. Teruslah mencari, teruslah belajar. Biasakan mendengarkan meskipun dari yang di bawah umurnya, di bawah ilmunya. Saya dengar cerita Buya Natsir itu, waktu itu di Dawan Dakwah itu, jadwalnya Yusril Ihza Mahendra. Ini cerita dari Yusril Ihza Mahendra itu. Ternyata ada Muhammad Natsir, kan tokoh nasional gitu. Yusril waktu itu masih sangat muda belia. Kata Pak Yusril, Buya saja dah. Ada Buya nih, saya ingin mendengarkan Buya. Gitu. Enggak, kata Pak Nasir itu, justru saya ingin mendengarkan Ananda Yusril. Ayo, saya justru ingin mendengarkan. Ternyata dari awal sampai akhir, Muhammad Nasir itu fokus mendengarkan dai yang sangat muda itu, dan dia bertanya, mengapresiasi bertanya itu. Itu seperti artis. Meskipun yang tampil itu Judika, yang muda misalkan, tapi Anang dan teman-temannya ikut hadir mengapresiasi. Itu mungkin sulit di kalangan ustadz ditemukan seperti itu. Jadi sikap itu jangan kalah sama artis lah. Jangan kalah sama artis itu. Mengapresiasi teman sesama itu. Jadi keluar juga agak keprihatinan saya waktu Ramadan itu. Giliran, nggak usah diterusin. Pak Iwan aja saya tahu persis. Udah, sekarang yang kedua, jadi penghambat tumbuhnya kesalehan adalah wal hirsu ala dunia. Al hirsu ala dunia. Rakus masalah dunia. Rakus masalah dunia. Ada suatu hadis, ini ada satu risalah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tapi disarah oleh Ustadz Abdul Razak dari Madinah itu. Abdul Razak yang pernah datang ke Indonesia itu, namanya Al-Buhus Al-Khalas Minad Dzunub. Bawa'is ya, Bawa'is Al-Khalas Minad Dzunub. Jadi langkah-langkah menghilangkan dosa itu. Ada di halaman 19-nya itu, halaman 19, ada kalimat begini nih. Wa min fawatil khair alladzi qad yalhaq. Di antara yang menghilangkan kebaikan, yang menghilangkan amal soleh kita itu adalah qad yalhaqul asa aidon. Bahwa dosa itu akan menghilangkan amal-amal soleh kita. Jadi di samping ibadah-ibadah itu bisa menghilangkan dosa-dosa, tapi pada saat yang sama ini justru yang agak jarang dibahas adalah bahwa dosa-dosa juga banyak menghilangkan amal soleh manusia. Dari hadis Sauban, dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati. Aku benar-benar mengetahui satu kaum dari umatku. Aku umumkan kepada kalian suatu kaum dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamah. Dia datang pada hari kiamat itu bil hasanat, dengan segala macam kebaikan yang banyak. Ya'tuna al-qiyamah bihasanat. Datang dengan membawa amal yang banyak. Seperti amsala jibali tihamah. Seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu di selatan Arab yang seperti Bukit Barisan, berwarna putih, membentang dari ujung barat ke ujung timur, itu pegunungan Tihamah di Arab Saudi. Itu sering dijadikan oleh Nabi sebagai contoh-contoh mengungkapkan sesuatu yang besar. Akan ada umatku nanti kelak membawa amalan saking banyaknya itu diungkapkan seperti gunung Tihamah.
yang putih itu. Fayaj'aluhallahu subhanahu wa ta'ala atau jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal itu yang seperti gunung Tihamah itu habaan mansuro. Habaan mansuro. Seperti fata morgana, habis semuanya. Habis semuanya. Qala Sauban, lalu berkata Sauban itu, ya Rasulullah, sifhum lana, sifhum lana. Coba gambarkanlah kepadaku orang kaya begitu, yang rugi seperti itu. Orang yang amalannya banyak lalu hancur itu. Sifhum lana, katanya. Masih bisa didengar? Masih ya? Sifhum lana. Lalu Rasulullah mengatakan, amma innahum ihwanakum. Mereka itu adalah saudara kamu. Ya, maksudnya orang muslim seperti kalian juga. Amma innahum ihwanakum. Kemudian dia mengatakan, wamin jildatihim. Nah, kulitnya juga kurang lebih sama lah sama kamu, kulitnya juga. Kulitnya. Wa yahuduna minal lail. Dia juga sholat malam. Dia juga sholat malam. Kama tahudun. Seperti kalian yang sudah lakukan selama ini sholat malam. Walakinnahum, tetapi sesungguhnya mereka aqwaman, suatu kaum, idza khalau bi maharim Allah, apabila khalau bi maharim Allah, intahakuha intahkuha, kalau mereka sendirian. Kholau itu dari, kalau kholwat itu kan menyendiri. Kalau di belakang orang banyak, kalau dalam keadaan kesendirian itu, terhadap apa-apa yang diharamkan Allah itu dia sangat antusias, sangat gemar, sangat semangat. Karena manusia itu kalau ditampil di depan umum dengan di belakang itu beda. Makanya sholat berjamaah di masjid itu sunnah segala macam itu luar biasa itu. Karena di tempat banyak orang. Tapi kalau ke rumah sholat duhur aja, sholat durasinya sudah pendek, sunatnya nggak dikerjakan. Karena di belakang orang itu seperti itu. Nah, orang yang bisa menjaga di depan dan di belakang itulah orang yang selamat. Ini diceritakan bahwa di depan orang itu ibadahnya luar biasa, tetapi di belakang terhadap yang haram dia tidak takut ya. Dia semangat. Nah, kenapa itu terjadi? Karena al-hirsu ala dunia, rakus terhadap dunia. Itu yang kedua, penghambat perjalanan menuju Allah itu kalau fokus kita dunia. Dia yang pertama qanaah dengan kejahilan, yang kedua al-hirsu ala dunia, rakus terhadap yang ketiga sambungan dengan yang tadi, ar-riya bil amal. Riya dengan amal. Orang yang riya beramal itu kalau di belakang itu pasti lebih buruk daripada di depan. Ar-riya bil amal, saya kira tidak usah ditambah ini karena waktu juga selesai. Dan yang keempat, wasuhu bil fadli. Karena dia berfokus kepada diri, maka kikir. Di antara indikasi kekikiran itu adalah indikasi orang yang berfokus kepada diri sendiri atau egosentris. Lawan dari berfokus kepada diri sendiri namanya altruisme. Altruisme itu mendahulukan yang lain. Dalam bahasa Arab, altruisme itu adalah al-ithar. Isar. Sebagaimana digambarkan di dalam sirah itu, bagaimana orang Madinah mendahulukan kaum muhajirin. Nah, itu isar namanya, isar. Dalam psikologi disebutnya altruisme. Para filosof berdebat sebetulnya. Filosof sebelum tahun 1900-an itu ada mulai dari Sigmund Freud, kemudian ada Thomas Hobbes yang omongannya adalah homo homini lupus, ada Adam Smith, ekonom, ada Charles Darwin. Mereka ini adalah tokoh-tokoh di barat yang menyatakan bahwa dasar manusia itu adalah agresif. Homo agresivus. Buruk. Manusia itu
ingin berkuasa. Manusia itu seperti serigala, homo homini lupus. Kemudian setelah Charles Darwin adalah the survival of the fittest. Manusia itu dia agresif, serba untuk dia karena dia ingin survive. Pokoknya negatif terhadap manusia itu. Tapi belakangan ada orang yang sebaliknya. Di antara tokohnya ada Jean-Jacques Rousseau dari Perancis itu, bahwa human nature manusia itu, dasar manusia itu sebetulnya baik. Altruisme dia bilang. Ada lagi belakangan buku ditulis oleh Jeremy, sayang dia orang Yahudi ya, Jeremy. Tapi bagus itu. Salah satu ceritanya adalah bahwa manusia itu adalah homo empati. Nah, kalau para filosof ada dua kubu yang berlawanan itu das tentang human nature, tapi Al-Quran menyebut dua-duanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada manusia itu jalan kefajiran, jalan kefasikan, dan jalan ketakwaan. Jadi manusia punya potensi dua-duanya menurut Al-Quran itu. Nah, Al-Quran datang dalam nasihat ini, manusia itu adalah kikir dengan karunia Allah. Kenapa? Karena dia berfokus ke dalam diri sendiri. Yang dalam bahasa Arab disebut al-ijab. Maka yang kelima adalah al-ijabu bin nafsi. Ijab, kagum kepada diri sendiri. Ijab atau ujub. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman itu, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan sekali-kali kalian merasa sudah suci. Allah tahu persis ketakwaan kamu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan sekali-kali kalian merasa sudah sampai, sudah suci, sudah mencapai derajat tertentu, sehingga kita tidak mau lagi menambah atau tidak mau lagi mendengar dari berbagai teman-teman kita yang menurut kita mungkin satu level. Tapi insya Allah dengan latihan mendengar itu sebetulnya ada pelajaran yang lebih besar, bukan sekedar mendapatkan ilmu latihan mendengar itu. Tapi yang paling penting dalam mendengar itu adalah latihan tawadhu, latihan menundukkan ego, latihan meruntuhkan ego. Karena ego itu yang membuat kita tidak mau mendengar apalagi dari orang yang lebih bawah di antara kita. Maka ilmu tidak segala-galanya. Ada yang penting dari sekedar ilmu, yaitu sikap ketawaduan. Jangan penyakit orang berilmu itu yang harus diwaspadai menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin adalah al-ijabu binafsi. Kagum terhadap diri sendiri. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mohon ada tambahan, silakan. Mungkin ada yang salah, mohon jatuh. Mohon diluruskan. Demikian, cukup ya? Ya. Jazakallah Ustadz Miftah yang tadi sudah memberikan tausiahnya. Intinya sih banyak hal. Salah satu yang menghambat kesalahan kita adalah dalam konteks kita sehari-hari, karena ini adalah majelis orang berilmu, kita kadang-kadang menganggap diri kita sudah memiliki ilmu yang tinggi dan lupa tawadhu, padahal sebenarnya di atas langit masih ada langit dan kita diminta untuk terus belajar kepada siapapun dan dimanapun. Ustadz Iwan Aziz mungkin mau menambahkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya sudah beberapa kali mendengar hal yang disampaikan oleh Ustadz Miftah ini, tapi rasanya masih belum cukup, karena itulah kemampuan seorang manusia yang memang terbatas. Jadi saya ingin menambahkan begini saja. Saya punya teman seorang Ustadz, S3, doktor. Kemudian secara rutin beliau itu mengunjungi syekhnya di sebuah tempat. Suatu hari kami bertemu, dia bawa oleh-oleh untuk saya. Kemudian dia katakan begini, saya diomelin habis-habisan sama guru saya, sama syekh saya, Pak Iwan, katanya. Kenapa sebenarnya? Jadi diceritakan begini, dia datang ke tempat syekhnya itu di sebuah negara yang Islamnya berkembang pesat. Kemudian syekhnya bertanya, kamu berapa hari di sini? 3 hari, Syekh.
Nah, kemudian syekhnya membatalkan jadwal. Setiap pagi itu dia batalkan jadwalnya yang dia harus mengajar, dikasihkan ke orang lain. Kemudian sang syekh itu membawa si ustadz ini, muridnya ini ke desa. Sampai di desa sana ada pengajian di surau kecil, kemudian mereka duduk di sana. Kemudian setelah selesai pengajian, sholat zuhur, pulang. Si murid bertanya, "Syekh, ngapain kita ke situ?" Syekhnya diam. Besoknya dibawa lagi ke tempat yang lebih jauh, kemudian jamaahnya juga sedikit, yang bicara itu orang yang baru belajar agama. Tetapi terlihat di sana itu bahwa orang-orang di sana itu memang haus akan ilmu. Nah, kemudian bertanya lagi si teman saya ini. Sayanya tidak mau menjawab. Pada hari ketiga, ketika ia mau pulang, syekhnya panggil dia. "Sini kamu. Tahu nggak kamu kenapa saya ajak kamu? Saya batalkan jadwal saya karena saya sudah melihat ada kesombongan pada diri kamu menjadi seorang ustadz. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu itu orang berilmu. Saya melihatnya itu. Makanya saya bawa kamu ke suatu tempat yang dimana yang pengajarnya itu, ustadznya itu orang yang baru belajar agama, tapi dia mau mengajarkan itu pada orang lain." Nah, inilah yang disampaikan oleh Ustadz Miftah tadi. Mohon maaf, teman-teman semua. Kita di dalam rapat saja, di dalam rapat, kalau kita rapat ini, kemudian itu ada adab yang kurang baik ketika seseorang bicara, kita mau memotong pembicaraan orang lain. Apalagi mau mendengarkan. Inilah barangkali pesan yang saya tangkap pada subuh ini, bahwa sebaiknya kita itu menghargai manusia lain. Kenapa saya paksakan diri untuk hadir setiap ada meeting begini, untuk menunjukkan bahwa kita menunjukkan sikap moral kepada saudara kita, kepada ustadz kita, kepada teman kita, yang memberikan sebuah pencerahan. Ini sikap ini harus kita tumbuhkan. Sangat disayangkan kalau kita mau bicara, kita mau didengar. Tetapi kalau orang lain bicara, kita tidak mau dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Iwan Aziz, luar biasa sekali, dan memang ini menjadi refleksi ataupun mutabah kita sehari-hari, karena itu memang yang terjadi. Saya pikir godaan ustadz, godaan tokoh, godaan aktivis LSM itu sama, hampir semuanya godaan popularitas, apalagi di era sosial media. Masuk YouTube sekali, masuk Twitter, masuk Facebook, tiba-tiba banyak yang like, besok sudah nggak mau cari ilmu lagi. Tiba-tiba kita banyak, udah nggak mau. Kalau ada undangan, ini siapa yang undang? Oh, yang undang ibu-ibu pengajian. Wah, berapa orangnya? Langsung hitung, tanya berapa orangnya. Ada infaknya enggak? Nah, itu udah. Kadang itu jadi ujian popularitas, dan itu sudah banyak para ustadz, para kiai yang juga sering bercerita kepada kita semua bahwa salah satu godaan yang paling besar dari para ulama atau ustadz itu adalah godaan popularitas, karena itu sangat memberikan jebakan pada kita semua. Baru setelah itu perempuan ya? Iya, itu. Biasanya gitu, Tat. Dengan harta tahta dan wanita itu memang ternyata bukan hanya untuk orang kaya, tapi ternyata bahkan umat muslim pun banyak yang kena gitu. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Saya lihat ada Ustadz Yusuf Ahmad, ada Pak Mustamim, ada Pak Hanapi juga. Kalau tidak ada, mungkin ditutup sambil baca doa saja, Ustadz Miftah. Iya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab datangnya berkah, diturunkannya rahmah. Amin. Hati kita makin kokoh dengan akidah. Amin. Kehidupan kita makin indah dengan ibadah dan akhlakul karimah. Amin. Rezeki terus berlimpah. Amin. Putra-putri kita makin solih dan solihah. Amin. Perjalanan hidup kita terus dibimbing dengan hidayah. Amin. Sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Di alam barzah ditempatkan di tempat yang paling indah. Amin. Di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah. Amin. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam jannah bersama seluruh jamaah karisma risalah.
Demikian dari Miftah Abdillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Miftah Abdillah yang pada pagi hari ini sudah memberikan tausiahnya. Insya Allah minggu depan kita kembali bisa bertemu di kuliah subuh tiap Selasa subuh jam 5:15 atau mungkin sekitar jam 5:15 karena kadang-kadang sholat subuhnya suka sekarang ini waktunya agak telat, jadi insya Allah tetap jam 5:15. Sekali lagi kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para ustadz yang sudah berkenan hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah setelah ini saya upload di YouTube karena saya lupa untuk live di YouTube-nya, jadi lupa nge-live tadi. Tapi saya akan langsung upload di YouTube. Iya. Afan minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.